beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kedua potongan bulan tersebut dan menyatukannya kembali menjadi satu bulat sempurna. Dalam era jahiliyah terdapat seorang raja di wilayah Syam yang bernama Raja Habib bin Malik. Seorang penganut idolatri atau penyembah berhala yang sangat taat dan memiliki perasaan antipati yang kuat terhadap ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika Abu Jahal mengirimkan sebuah pesan tertulis kepada Raja Habib bin Malik berisikan tentang Nabi Muhammad SAW. Isi surat tersebut membangkitkan rasa ingin tahu yang besar dalam diri Raja Habib dan mendorong keinginannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Menanggapi surat tersebut, Raja Habib menyatakan niatnya untuk melakukan perjalanan ke Makkah pada tanggal yang telah ditentukan. Ia pun berangkat bersama dengan rombongan sejumlah 10.000 orang menuju Makkah. Sesampainya di desa Abtah yang terletak tidak jauh dari Makkah, Raja Habib mengutus seseorang untuk memberitahu Abu Jahal tentang kedatangannya di pinggiran Makkah. Abu Jahal bersama para pemuka Quraisy kemudian menyambut kedatangan Raja Habib. Bagaimanakah sosok Muhammad itu? Inilah pertanyaan yang diajukan Raja Habib setelah pertemuannya dengan Abu Jahal. Sebaiknya Anda bertanya langsung kepada keluarga Bani Hashim, saran Abu Jahal. Menindaklanjuti saran tersebut, Raja Habib lantas menanyakan tentang Nabi Muhammad kepada keluarga Bani Hashim. Pada masa kecilnya, Muhammad dikenal sebagai seorang anak yang terpercaya, jujur, dan memiliki kepribadian yang mulia. Namun, setelah memasuki usia 40 tahun, beliau mulai mengajarkan ajaran baru yang di dalamnya mengandung kritik serta merendahkan dewa-dewa yang kami sembah. Beliau menyebarkan suatu agama yang bertentangan dengan tradisi keagamaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Demikian jawab salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khadijah radhiyallahu anhu melangkah bersama-sama. Selama perjalanan tersebut, air mata Khadijah mengalir karena rasa cemas yang mendalam terhadap keselamatan sang suami. Perasaan serupa juga dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak perlu khawatir, mari kita serahkan segala urusan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Nabi Muhammad SAW dengan tenang. Tiba di desa Abtah, kedatangan Nabi Muhammad SAW disambut dengan hangat. Ia diundang untuk menempati sebuah kursi yang dibuat dari emas murni. Begitu Nabi Muhammad SAW mengambil tempat duduk, sinar cahaya yang memancar dari wajahnya yang mulia menyilaukan, menimbulkan rasa kagum dan kekaguman mendalam dari setiap orang yang memandang. Dengan rasa penasaran, Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, setiap nabi dikenal memiliki mukjizat yang unik. Mukjizat apakah yang Anda bawa?" Dengan tenang, Nabi SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar, engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan, kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi, lalu suruhlah bulan mengakui bahwa engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Menanggapi permintaan tersebut, Abu Jahal merasa sangat senang, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu memenuhinya. Namun, dengan kepercayaan diri yang tinggi dan penuh keteguhan, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Permintaan Tuan akan saya penuhi." Selanjutnya, Rasulullah SAW mendekati Gunung Abi Qubais dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah menyelesaikan salat, beliau SAW mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan Raja Habib dapat terkabul. Pada saat yang menakjubkan tersebut, tanpa sepengetahuan siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 12.000 malaikat. Kemudian salah satu malaikat tersebut menyampaikan, "Wahai Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepada Anda. Allah berfirman,
Wahai kekasihku, janganlah engkau merasa takut atau ragu-ragu. Ketahuilah bahwa aku selalu bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba, dan melihat. Selanjutnya, dengan langkah yang penuh ketentuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kelompok orang-orang yang tidak beriman, sementara kilau cahaya kenabian yang terpancar dari wajah beliau semakin memancar terang. Pada saat itu, waktu menunjukkan saat senja, di mana matahari hampir terbenam dan cahaya di sekeliling mulai redup dan samar. Dengan segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, memohon agar bulan dapat muncul lebih awal. Akibat doa tersebut, bulan pun muncul dengan cahayanya yang terang benderang. Kemudian menggunakan dua jarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada bulan agar mendekat ke arah beliau. Atmosfer menjadi tegang dan penuh antisipasi saat suara gemuruh yang menggetarkan alam terdengar, disertai oleh kumpulan awan yang menyertai penurunan bulan ke tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah itu, dengan penuh kekuasaan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan menjadi dua bagian dan menempatkannya dalam lengan baju kanan dan kiri. Sesudah itu, dengan gerakan yang penuh wibawa, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kedua potongan bulan tersebut dan menyatukannya kembali menjadi satu bulat sempurna. Dengan sangat takjub, orang-orang yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu semua tidak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya. Rasulullah memotong pembicaraan, "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan, ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Meskipun demikian, Raja Habib memutuskan untuk tidak memberikan perhatian lebih dan mempersiapkan diri untuk kembali ke kerajaannya. Pada saat beliau tiba di gerbang istana, putrinya yang kini telah sempurna secara fisik menyambutnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini tentu saja mengejutkan Raja Habib. Beliau bertanya, "Putriku tercinta, dari mana kau mempelajari kalimat-kalimat tersebut? Siapa yang mengajarkanmu ini?" Putrinya menjawab, "Aku bermimpi seorang pria yang sangat tampan mengunjungiku, memberitahuku bahwa ayahanda telah memeluk Islam. Beliau juga menyampaikan bahwa jika aku memeluk Islam, kekuranganku akan teratasi. Tentu saja aku ingin itu. Lalu aku mengucapkan dua kalimat syahadat dalam mimpiku," jawab putrinya. Mendengar jawaban itu, Raja Habib langsung bersujud
sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang telah diberikan kepada keluarganya. Inilah cerita tentang salah satu mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikut beliau selalu dianggap layak menerima bimbingan, berkah, dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.